pagi adik-adik, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu kita. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, alangkah baiknya kita berdoa untuk menyambut Tuhan Yesus, bernyanyi bersama, bergembira bersama, memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa, kita tutup mata, kita lipat tangan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, sujud menyembah meninggikan nama-Mu ya Bapa. Kami siap untuk beribadah ya Bapa. Berhadirlah ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Engkau hadir ya Bapa, sampai kami akan duduk manis, duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Demi yang kamu mulai ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekarang kakak ajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan meninggikan nama Tuhan, bergembira bersama-sama, bernyanyi bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu kita yang pertama. Kita pakai gerakan ya. Adik-adik, pilih naik kereta sama Tuhan Yesus atau pilih naik kereta sama iblis? Ya tentunya kita semua akan pilih naik kereta sama Tuhan Yesus. Kita bergembira bersama-sama. Hari senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Sekarang kita akan menyambut firman Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan duduk manis di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ada selalu di hati kita, menuntun langkah-langkah kita. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu
menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang berserah kepada Tuhan Yesus, akan menyambut firman Tuhan, kita akan dengan hati yang gembira. Kita akan menyanyikan lagu ini lagi sekali. Setelah itu kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan duduk manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyambut kedatangan Tuhan, kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah meninggikan nama-Mu, kami sudah bergembira bersama-Mu ya Bapa. Sekarang kami akan duduk diam, kami akan duduk manis, kami akan buka telinga kami akan duduk diam, kami akan menyambut firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berhadirlah dalam hidup kami selalu ya Bapak. Berkati kakak-kakak yang membawa firman ya Bapak, berkati selalu. Kami akan menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Ya, pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau duduk manis, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang hanya sedikit waktu saja yang disampaikan, tapi kita mau belajar taat, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitab kalian di rumah? Kalau sudah, bagus. Setiap kita ibadah kita siapkan Alkitab. Kita jangan lupa bawa Alkitab ya. Nah, kalau ada yang lupa, coba cepet ambil Alkitabnya sekarang. Oke. Kalau sudah semua, kita akan mulai firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar tentang taat. T-A-A-T. Taat itu sama dengan tunduk. Taat itu melakukan dengan segera. Tidak menunggu nanti-nanti. Tidak menunggu, sebentar lagi. Tidak nego. Oh, firman Tuhan bilangnya gini. Kita bolehlah belokin dikit lah, nggak harus persis lah, nggak harus sama. Itu tidak boleh, itu sudah namanya tidak taat. Nah, adik-adik, kakak, taat itu gampang atau susah sih dilakukan? Ya, taat itu tidak mustahil untuk dilakukan adik-adik. Itu bisa. Sulit, tapi bisa. Nah, adik-adik, minggu ini kita membahas tentang dosa ya adik-adik, yaitu Daud berbohong. Kisahnya ada di 1 Samuel pasal 21 dan 22. Kalian baca di rumah kisah lengkapnya tentang kebohongan Daud yang akhirnya membuat orang lain dirugikan, bahkan sampai dibunuh sekeluarga, Imam di Nob. Nah, karena Daud tidak taat, karena Daud berbohong. Nah, adik-adik,
Jadi jika kita tidak taat, kita tidak menjadi anak-anak yang taat, itu bisa merugikan diri sendiri dan juga bisa merugikan orang lain. Nah, itu sebabnya kita harus belajar taat. Ingat ya adik-adik, taat itu tidak mustahil untuk dilakukan, itu bisa dilakukan. Susah, sulit, tapi bisa. Oke ya adik-adik ya, kita mau belajar taat. Nah, adik-adik sebelum pengajaran minggu-minggu sebelumnya, yaitu tentang Hawa yang tidak taat kepada Tuhan. Kalau minggu ini tentang Daud berbohong, tidak taat kepada Tuhan juga. Adik-adik, ada banyak kisah tentang ketidaktaatan, tapi kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang taat. Taat perintah orang tua, taat saat orang tua memerlukan bantuan kita. Kita melakukannya dengan segera, tidak tunggu nanti-nanti, tidak tunggu sebentar lagi, tidak tunggu 5 menit lagi, tidak tunggu besok, tapi segera. Oke adik-adik ya, taat itu bisa kita dapatkan dari orang tua kita. Kita disuruh orang tua kita dimintain bantuan sama orang tua kita, dari guru kita, saat-saat sekolah online seperti ini, kita disuruh buat tugas dan sebagainya, kita melakukan dengan tekun, itu taat adik-adik. Itu poin plus buat kalian. Kalian tetap semangat ya dalam pembelajaran online, juga pembelajaran sekolah minggu online. Kalian tetap semangat. Tuhan pasti memberkati kalian jika kalian tekun, sungguh-sungguh, dengan hati yang sungguh-sungguh. Aku mau tekun, aku mau taat. Kalian pasti diberkati Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Kita buka bersama Alkitab kita ya. Ada contoh, ada teladan dari Yesus buat kita semua, supaya kita makin mantap. Kita buka di Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Sudah semua? Kita baca bersama ya. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi firman Tuhan ini berkata, bahkan Tuhan itu menjadi teladan sendiri, dia taat. Kita juga mau mencontoh Tuhan Yesus yang taat. Nah adik-adik, kalau minggu-minggu yang lalu kita ada ayat emas ya. Ayat emasnya di Yohanes pasal 8 ayat 34. Yang ini tuh, Yohanes 8 ayat 34, ya kan? Nah, kalau yang minggu sebelumnya kita belajar tentang gerakan, ayat hafalan dan gerakan, minggu ini kakak mau kasih tantangan kepada kalian. Kalian menghafalkannya dengan gerakan ABC jari. Contohnya gini, kalau dulu A, B, C, D, E, F, G, berapa jari yang kalian keluarkan? Umpama kakak keluarkan 7. A, B, C, D, E, F, G, G. Huruf pertama G. Kata apa? Gajah. Berarti kakak menang. Lanjut lagi ke teman yang lain. Kalau kali ini tentang ayat hafalan, ayat emas minggu-minggu ini ya adik-adik ya. Contohnya seperti ini. Jadi nanti kalian bertiga atau berdua boleh. Semua per orang keluarkan semua jari kalian, 10 jari. Nanti di mana dia jatuh habis ayatnya, di situ dia harus menebak 3 contoh dosa. Dosa adalah segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebutkan contohnya 3. Kalau yang lain sudah disebutkan, kalian harus sebutkan yang lain lagi. Banyak macam-macam dosa, kalian sebutkan 3 saja. Oke adik-adik ya. Seperti ini contohnya adik-adik. Ya, siap ya adik-adik? Seperti ini contohnya. Yohanes 8 ayat 34.
Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Berarti William yang kena. Ayo William, sebutkan 3 contoh dosa. Oke. Tidak boleh mengejek teman. Nggak boleh ngejek teman atau bully teman. Lalu Terus tidak boleh berbohong. tidak boleh berbohong. Tidak boleh mencuri. Tidak boleh mencuri. William sudah sebutkan, berarti misinya selesai. Seperti itu ya adik-adik. Adik-adik, kita sudah dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Sekarang kita mau berdoa bersama-sama ya. Semuanya ambil sikap yang baik, kita mau berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami sudah boleh mendengarkan sedikit sebagian dari firman Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat. Taat kepada orang tua kami, taat kepada guru kami, taat di dalam Engkau, di dalam Kristus Yesus, taat kepada firman Tuhan yang kami dengarkan setiap minggu, supaya kami boleh bertumbuh dalam kerohanian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk pemerintahan kami, Bapak Presiden dan segala jajarannya. Tuhan jamah, Tuhan berkati, berikan hikmat juga dalam mengatur negara ini Tuhan. Tanah tercinta Indonesia kami boleh semuanya berjalan dengan baik. Dan juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami, Ibu Rohani, dan juga berdoa buat Bapak Wakil Gembala. Semuanya Tuhan tolong pengurus gereja. Tuhan berikan kepada mereka kesehatan juga untuk mengatur gerejamu Tuhan dengan baik dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus.